Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labas. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke sifat salat apa? Jenazah. Taib, kata Syekh Mustafa kata Syekh Abdul Adim Badawi sini mengatakan wa yukabbir 'alaiha arba'an, dan dia salat jenazah takbirnya berapa kali? Berapa? 4. Boleh enggak lebih? Ya juz, boleh. Berapa? Au khamsan, atau 5 kali. Ila sab'i takbirat, bahkan sampai 7 takbir pun silahkan. Ini kata beliau, hatta tis'i takbirat, sampai 9 takbir pun tidak ada masalah, karena semuanya ada dalil, dan semua dalilnya itu sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kata beliau, ammal arba', adapun dalil takbir salat jenazah 4 kali disebutkan di sini hadisnya Abdurrahman ibn Abi Layla. Kana Zaid ibn Arqam yukabbir ala janaizina arba'an. Zaid ibn Arqam, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakbir salat jenazah arba'an. Berapa kali? 4 kali. Wa innahu kabbar ala janazatin khamsan, dan Zaid ibn Arqam juga pernah salat untuk jenazah itu 5 kali takbir, kata beliau. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada Zaid ibn Arqam, kenapa 5 kali? Faqala yaf'aluha Rasulullah sallam, begitulah Rasulullah melakukan. Karena Rasulullah yukabbiruha, Rasul bertakbirnya sampai 5 kali juga pernah. Jadi Pak, di sini tidak ada masalah sama sekali. Adapun 6 takbir ataupun 7 takbir, ini diriwayatkan dari para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Pak, di sini disebutkan hadisnya adalah Abdullah ibn Ma'kil. Anna Ali ibn Abi Talib shalla ala Sahal ibn Hanif fakabbar alaihi sittan. Ali ibn Abi Talib salat jenazah untuk mayitnya Sahal ibn Hanif, dan takbirnya 6 kali. Jadi 4 sama 5 dari Rasul, 6 dari siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma iltafata ilaina, kemudian Ali ibn Abi Talib melihat kepada kami ke belakang. Faqala innahu badri, ini orang pernah ikut perang Badar. Orang pernah ikut perang Badar, Pak, besar kedudukan di sisi Allah SWT. Kenapa enggak sembarangan? Perang pertama yang dilakukan dalam sejarah Islam, perang apa? Badar. Dan kondisinya menang enggak orang-orang Badar? Menang. Padahal kondisinya orang yang ikut perang Badar cuma 300. Lawannya berapa? 900. Enggak takut sama sekali kaum muslimin, dan bahkan menang kaum muslimin. Makanya di sini orang-orang Badar yang pernah ikut perang Badar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan faqad ghafartu lahum, aku telah ampunkan untuk mereka semua. Falyamalu ma sya'u, maka silakan mereka kerjakan apa yang mereka mau, karena pernah ikut perang apa? Badar. Bayangkan. Nah, ketika itu Ali ibn Abi Talib disebutkan fakabbar alaiha, maka Ali ibn Abi Talib takbir untuk jenazahnya jenazahnya Sahal ibn Hanif. Dia mengatakan innahu badriyun, ini orang Badri, pernah ikut perang Badar. Makanya bertakbir berapa kali? 6 kali. Kata para ulama, Syekh Abdul Adim Badawi sini, walaupun yang ngerjakan Ali ibn Abi Talib pasti itu memiliki hukum marfu'. Hukum marfu' ini yang pernah dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang mengerjakannya riwayatnya bukan Rasul. Tapi kalau yang pertama siapa melakukannya? Rasul, kata Zaid ibn Arqam. Tapi kalau ini memang dari Ali ibn Abi Talib. Tapi Pak, kata para ulama, walaupun yang mengerjakan adalah Ali ibn Abi Talib, tapi nggak mungkin Ali ibn Abi Talib berbuat sembarangan tanpa landasan dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngerti nggak Pak sampai sini?
Karena dilarang keras Pak oleh Rasul kita Muhammad SAW kalau sembarangan berbuat. Pun kalau dia berbuat, boleh nggak kita kerjakan perbuatannya Ali ibn Abi Thalib? Boleh. Kenapa? Karena perintah Nabi, alaikum bisunnati. Kalian wajib berpegang kepada apa? Sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Dan peganglah sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang telah Allah kasih hidayah. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terakhir Ali. Jadi Pak, kita diperintahkan oleh Nabi kita SAW untuk berpegang dengan sunnahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Maksudnya apa yang dikerjakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pasti semuanya kena dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak ada masalah sama sekali Pak, 6 kali. Sampai disebutkan 7 kali. Siapa itu? Disebutkan dari Musa ibn Abdullah ibn Yazid. Dia mengatakan anna aliyan shalla ala Abi Qatadah. Pertama Sahal ibn Hanif, sekarang siapa? Abu Qatadah. Fakabbar alaihi sab'an. Maka Ali ibn Abi Thalib bertakbir sebanyak 7 kali. Wa qala innahu badri. Sama. Aku bertakbir 7 kali gara-gara dia ini pernah ikut perang Badar. 7 kali. Taib. Sampai kepada 9 kali. Kenapa? Disebutkan dari Abdi Khair, kana Aliun yukabbir ala ahli Badrin sitta. Bahwasanya Ali ibn Abi Thalib kalau bertakbir, jenazahnya adalah jenazah orang pernah ikut perang Badar, beliau takbirnya 6 kali. Wa ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan. Tapi untuk secara umum sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain 5 kali. Wa ala sairin nas arba'an. Dan untuk yang lain maka berapa? 4. Untuk tabi'in 4. Tapi untuk sahabat Nabi SAW berapa? 5. Yang ikut perang Badar berapa? 6 sampai 7. Ini dari Ali bin Abi Thalib. Nah kalau 9 dari mana? Dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Abdullah bin Zubair, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzah. Rasul kita Muhammad SAW mensolati jenazah siapa pamannya? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakabbar alaihi 9 takbirat. Maka Hamzah bertakbir, maka Nabi bertakbir untuk Hamzah sebanyak 9 kali takbir. Jadi 4 fadhal, terus juga 6-nya juga fadhal, 7 juga boleh, 5 juga boleh, kemudian 7 juga boleh, 9 juga apa? Boleh. Dan itu semua marwi dari para sahabat Nabi SAW diriwayatkan, dan hatta Nabi kita SAW sampai 9 kali apa? Takbir. Wallahu a'lam bissawab. Kalau 11 jangan. Oh kan biar lebih afdal lagi ini, Masya Allah. Kenapa? Kalau kita ini banyak dosanya, biar semakin agung. Enggak bisa. Maka kita perlu tahu bahwasanya landasan kita ini beragama qala Allah qala Rasul. Kalau Rasul mengatakan maka kerjakan. Nah kalau sahabat Pak nggak mungkin berbuat sesuatu hal yang Nabi tidak pernah kerjakan. Kena ancam Pak para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian disebutkan di sini Pak, dan disyariatkan untuk bertakbir ngangkat tangan cuman di takbir yang pertama saja. Lagi-lagi ini khilaf para ulama. Antum mau ngangkat tangan fadhal, ndak ngangkat tangan juga silahkan. Tapi kalau beliau di sini mengatakan takbir yang ngangkat tangan cuman takbir yang keberapa? Pertama saya ke 1 saja. Kenapa? Disebutkan Abdullah ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadayhi 'alal janazati fi awwali takbiratin thumma la ya'ud. Ibn Abbas mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ketika salat jenazah fi awwali takbirah, di awal takbir saja. Thumma la ya'ud. Kemudian Nabi enggak ngangkat lagi. Berarti Pak cuman berapa kali takbir? Sekali takbir yang angkat tangannya. Selainnya takbir kita tapi enggak ngangkat tangan. Lagi-lagi ini Pak khilaf di antara kalangan para ulama. Thumma yada'u yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan dia di atas punggung telapak tangan kiri. Ini dia.
Warruzq atau rusuk ini sini. Antum tahu sih Pak, ku' di sini, rusuk ini kayak gini. Pergelangan, sahih. Awis sa'id atau di sini. Ini apa namanya? Ini pergelangan. Kalau ini lengan. Di lengan apa? Tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi, dan Nabi letakkan di dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, pilihannya antum ketika sholat jenazah ataupun sholat wajib ataupun sholat sunnah, pilihannya antum letakkan di telapak tangan satu, ala kaffihil yusra. Yang kedua apa? Alal ku' di sini, di ku' di sini, atau namanya rusugh, atau ala sa'id di sini, di lengan tangan. Jangan kayak gini. Ada juga orang sholatnya kayak gini, apalagi sholat subuh. Kalau imamnya bacaannya panjang, ini ada santri dulu kami mondok, karena kalau udah imamnya subuh bacanya qaf, al-waqi'ah kadang-kadang. Jadi panjangnya Masya Allah. Jadi Allahu Akbar, udah persiapan dia tangannya nggak jatuh kalau tidur, kalau ngantuk. Jadi kayak gini. Tapi kalau kadang-kadang kayak gini Pak, imamnya bacaan panjang, jatuh dia, malu. Kayak gini dia. Ini nggak boleh juga. Sampai ada sebagian santri Pak memasukkan tangannya ke baju. Ini ada larangannya loh secara khusus. Nggak boleh ya Pak. Seseorang ketika sedekap al-qabd, nggak boleh memasukkan tangannya ke dalam apa? Baju. Nggak boleh sama sekali. Ini ada biar nggak ketahuan kalau dia itu jatuh. Nah, ini dia, makanya kita harus perhatikan. Dan sholat itu nggak bisa sembarangan. Nabi kita perintahkan sholat sebagaimana Nabi sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sedang apa? Sholat. Jadi jangan buat-buat kalau sholat. Allahu Akbar. Ya kan? Ada banyak hal. Sami Allahu liman hamidah. Ada? Banyak. Dari mana itu? Sedangkan Nabi kita Muhammad yang diceritakan oleh seluruh para sahabat Nabi SAW, kapan i'tidal? Beliau apa? Ngangkat tangannya dan beliau menghadapkan batnul kaf. Perut apa? Al-kaf itu ke kiblat. Berarti ke sana kan? Ke kiblat sana. Bukan jangan dibalik. Kalau ke kiblat ini udah biasa. Kita harus cari yang lain kayak gini. Ini kan ngawur namanya. Itu buat enggak bisa Pak dalam urusan sholat, hatta sholat jenazah, sholat sunnahnya, sholat wajibnya, serahkan semua kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Ali ibn Abi Thalib Pak dan Nabi kita SAW tidak pernah takbir 9 kali, 6 kali, cuman 4 kali, maka kita tak bakal lebihkan. Ngerti nggak bahasa di sini? Kenapa mereka lebih? Ya karena ada riwayatnya. Karena Rasul pernah kerjakan dan Ali juga pernah apa? Kerjakan. Makanya kami mau nambah 10, 11, 12, 13 nggak bakal berani. Tapi karena ada apa? Riwayatnya. Seandainya pun Nabi i'tidal kayak gini ya nggak apa-apa juga. Tapi ada nggak riwayatnya? Tak ada. Maka jangan ditambah-tambah. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita takbir 4 kali, kemudian letakkan pilihan Pak. Antum letakkan di sini fadhol, di sini rusukh boleh, di sa'id juga apa? Boleh. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Sahal ibn Sa'ad qala, kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yadal yumna ala yadihi al-yusra fi shalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika apa? Salat. Ini yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian perhatikan Pak di sini, thumma yaqra uqaibat at-takbiratil ula Fatihatul Kitab wa surah. Ketika selesai takbir yang pertama Allahu Akbar, yang dia baca Al-Fatihah plus tambah surat. Mana dalilnya Pak? Dari Talha ibn Abdullah ibn Auf. Jadi takbir yang pertama bacaannya apa? Al-Fatihah plus surat. Hadisnya shallaitu khalfa ibn Abbas ala janazah. Aku pernah sholat di belakang Ibnu Abbas ketika itu sholat jenazah. Faqara'a bi Fatihatil Kitab wa surah. Maka beliau membaca pertama kali takbir yang pertama Al-Fatihah ditambah dengan surat. Wa jahara hatta asma'ana. Ibnu Abbas sengaja memperkeraskan suaranya untuk memperdengarkan kami bahwasanya yang sunnah itu di takbir yang pertama Al-Fatihah plus surat.
Falamma faragha akhadtu biyadihi fasa'altuhu. Ketika selesai salat udah salam, maka aku ambil tangannya Ibnu Abbas. Fasa'altu, dan aku tanya kepada Ibnu Abbas. Faqala innama jahartu li ta'lamu annaha sunnatu nabiyyikum. Aku sengaja keraskan untuk kalian, biar kalian tahu bahwa takbir yang pertama setelahnya itu baca Al-Fatihah dan surat, dan itu sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Pak boleh untuk melatih, semisal gini, salat yang aslinya sir, salat jenazah sir atau jahar aslinya? Sir. Tapi dikeraskan tujuannya untuk mengajarkan apa? Kaum muslimin. Boleh, enggak ada masalah sama sekali. Anak kita latihan praktek salat zuhur di TPA. Salat zuhurnya keras, dibaca apa? Keras. Sah enggak salatnya? Sah. Sah, Mak. Kalau dia niat memang bukan untuk praktek, memang untuk Allah, dia niatkan kalian sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya memang sholat zuhur semisal. Tapi di TPA atau sholat asar lah biasa, sholat asar biasa ya. Ini sholat asar, kalian bacanya sholat asarnya berjamaah dalam kondisi apa? Keras. Semisal subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la, atau rabbi firli dan sampai akhirnya semisal contohnya. Maka boleh? Boleh. Nabi kita Muhammad SAW juga seperti itu. Makanya hatta kata para ulama, boleh nggak zuhur dikeraskan? Boleh. Tapi jangan sering-sering. Itu pun ngasih tahu dulu. Tujuannya biar orang apa? Mempelajari. Sama juga zikir. Ibnu Abbas mengatakan Nabi pernah zikir dalam kondisi jahar. Kenapa? Untuk mengajarkan bagaimana zikir yang benar. Seakan-akan ditalkinkan. Sahabat ngikut, sampai kata Ibnu Abbas, la nadri faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salati illa bidzikr. Kami enggak tahu Rasul sudah selesai salat kecuali dengan apa? Kedengarnya zikir beliau. Diajarkan. Tapi ketika mereka udah faham bacaan zikir, Nabi sirkan lagi. Bukan terus-terusan. Karena asal zikir itu jangan ngangkat suara keras kayak gitu. Jadi Pak ala kulli hal, di sini Ibnu Abbas mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya yang namanya takbir yang pertama dibaca Al-Fatihah terus surat apa? Pendek. Terserah, kalau satu surat atau satu ayat, nggak ada masalah sama sekali. Dan perhatikan Pak di sini, wa yaqra'u sirran, dan bacaannya sir. Nah, ini dia. Bacanya apa? Sir. Tapi Ibnu Abbas tadi keraskan gara-gara tujuannya untuk mengajarkan bagaimana tata cara salat jenazah. Itu saja. Kenapa kita baca sir? Karena hadisnya Umamah bin Sahal. Qala as-sunnatu fi salati 'alal janazah an yaqra'a fit takbirati bi ummil Qur'an mukhafatatan. Disunnahkan pertama kali kita salat jenazah, habis takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah mukhafatatan, dalam kondisi lirih, tidak keras-keras. Berarti kita apa? Lirih kan? Thumma yukabbir thalathan wa taslim indal akhirah. Kemudian lanjutkan lagi dengan 3 kali takbir setelahnya. Berarti berapa kali takbir? 4. Pertama kita takbir, kemudian tambahkan lagi 3. Kemudian apa? Salam yang terakhir di takbir yang keempat. Tapi disebutkan mukhafatatan. Baca dalam kondisi apa? Lirih. Sir, tidak dikeraskan. Thumma yukabbir at-takbirata tsaniyah. Habis dia takbir yang pertama, Al-Fatihah plus surat, barulah dia apa? Takbir yang kedua. Disebutkan Pak takbir yang kedua di sini, kita setelahnya membaca salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di takbir yang ketiga nanti kita sebutkan bahwasanya tujuannya untuk berdoa. Biar doa kita mustajab, selalu adab doa. Sebelum doa ngapain kita? Baca salawat dulu. Biar istilahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa tanpa salawat kepadaku terputus. Susah untuk dikabulkan. Dan Allah SWT tidak mau mengabulkannya. Kenapa? Tidak sopan sama Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya lupa jasa Nabi gitu loh. Makanya kalau sholawat kita Pak, kita ucapkan sebelum doa, ana yakin itu insya Allah mustajab. Apalagi ditambah setelah doa apa? Sholawat lah lagi. Ini perintah Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya adalah Abu Umamah al-Madhkur. Abu Umamah yang telah disebutkan.
bahwasanya seseorang dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna sunnata fis shalah, bahwasanya yang termasuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat jenazah an yukabbiral imam, imam itu takbir. Kemudian tsumma yaqra bi Fatihatil kitab, kemudian dia itu membaca Al-Fatihah ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama baca satu surat Al-Fatihah. Sirran fi nafsihi, tapi apa sirran? Cukup sir, yang mendengar fi nafsihi cuma diri dia saja yang dengar. Tsumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia salat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini takbir yang kedua. Habis itu dia apa? Salawat. Wa yukhlisud du'a lil janazah fit takbirati tsalath. Kemudian di takbir yang ketiga barulah dia betul-betul murnikan doa untuk jenazah tersebut. Agar apa? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan. La yaqra fi syai'in minhunna tsumma yusallim sirran fi nafsihi. Kemudian yang takbir yang keempat la yaqra syai'an, tidak baca apa-apa. Kemudian apa? Langsung setelah itu salam. Pun kalau antum mau tambah doa, enggak ada masalah sama sekali. Tapi yang disebutkan di sini, Pak, tidak membaca doa sama sekali. Nanti kita sebutkan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi takbir yang kedua utamakan untuk ngapain? Salawat. Jangan Pak kita nggak salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, rugi. Sampai Masya Allah Pak ya. Ada salah seorang Nabi kita sahabat Nabi kita SAW mengatakan, ya Rasulullah kam aja'al laka min salati, wahai Rasul, berapa bagian engkau yang aku akan berikan untuk salawat kepada engkau ketika aku sedang berdoa? Apa kata Nabi SAW? Masyi'ta, terserah engkau mau berapa terserah. Qala ats-tsuluts, kalau gitu sepertiga. Qala masyi'ta, terserah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, idzan an-nisf. Kalau gitu aku kasih setengahnya salawat untuk engkau, setengahnya doa. Kalau doanya 20 menit, berarti 10 menit ngapain? Salawat. 10 menit lagi ngapain? Doa. Apa kata Nabi? Masyi'ta, terserah engkau. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu semuanya salawat untuk engkau, doanya enggak ada. Apa kata Nabi? Idzan tukfahammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau gitu semua apa keinginan engkau akan dicukupi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa engkau akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kita salawat aja berdoa, Allah tahu enggak isi hati kita? Tahu. Apa kondisi yang sulit bagi kita tuh Allah tahu. Di hati manusia. Tanpa disebutkan. Jadi semuanya dari awal sampai akhir itu adalah salawat. Allah tahu apa fungsi kita itu, apa tujuan kita itu salawat dalam kondisi apa? Berdoa. Semuanya pun apa kata Nabi? Idzan tukfahammak. Kalau gitu akan diberikan semua apa yang kau mau. Semuanya. Makanya Pak, zaman kita sekarang nasallallahu salamatu wal afiyah, salah peletakan dalil. Sikit-sikit salawatin. Kamu mau mobil, salawatin dulu. Mau HP, salawatin dulu. Ya Allah, fungsinya salawat untuk dapat mobil, dapat HP. Ini namanya suatu hal kejahilan, kebodohan besar. Jangankan HP, jangankan mobil, dia dengan salawat dapat apa? Dapat surga Allah yang paling luas. Masa iya akhirnya tujuan yang surganya terpalingkan gara-gara urusan mobil, gara-gara urusan HP. Zaman sekarang mau dapat uang banyak, salawatin dulu. Ini gara-gara hadis ini Pak, tapi salah peletakan dia. Kita salawat itu tujuannya untuk akhirat. Tujuannya apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nanti apa saja yang kita mau bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Jadi jangan jadikan bahwasanya salawat Nabi kita Muhammad satu barang dagangan yang sangat murah sekali. Padahal dengan itu surga kita dapatkan. Itu kata para ulama. Na'amullahu a'lam bissawab. Jadi Pak, ala kuliah di sini takbir yang kedua kita ngapain? Salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu Pak, yang paling afdal salawat Ibrahim. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini salat yang paling afdal Pak. Dan enggak perlu antum tambahin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, enggak perlu.
Kenapa? Karena salawat ini Pak itu ibadah yang tauqifiyah, yang datangnya dari Allah. Ternyata Allah memerintahkan umat Islam salawat itu cuma Allahumma salli ala Muhammad, nggak ada tambahan sayyidina. Walaupun kita boleh nggak mengatakan sayyidina Muhammad, boleh. Contoh anak mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh enggak? Boleh. Semua para ulama mengatakan itu. Kenapa? Karena Nabi memang dikatakan oleh beliau sendiri, ana sayyidu waladi ibni Adam. Aku ini adalah sayyid, tuannya anak Adam. Jadi semua anak Adam, tuannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu. Maka boleh tuh mengatakan sayyiduna Muhammad sallallahu telah bersabda. Boleh. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mekah ke Madinah. Sayyiduna berhijrah bersama Abu Bakar. Sayyiduna telah melakukan Isra. Boleh. Tapi untuk salawat ini ibadah. Apa? Ibadah. Jangan tambah-tambahin. Ini kata fatwa Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dan para ulama sangat banyak sekali. Makanya Pak, jangan tambah-tambahin ketika sholat. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Habis itu kita ngapain? Syahadat. Habis itu ngapain? Sholawat. Habis sholat apa kita mengucapkan? Allahumma salli ala sayyidina. Nggak usah ditambah-tambahin. Cukup kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad saja. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu a'lam bis-shawab. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram. Kemudian thumma ya'ti bi baqiyatit takbirat. Kemudian dia itu datang dengan sisa takbir, yaitu takbir yang ketiga. Wa yukhlisud du'a fi halil mayyit, dan dia betul-betul murnikan doa itu memang khusus untuk mayit saja. Usahakan untuk dia lah, memang momen itu diberikan untuk dia. Dan ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Kalau kalian sedang sholat jenazah, maka murnikanlah semua doa khusus cuman untuk apa? Mayit saja. Kita berikan untuk apa? Mayit. Doakan untuk dia. Dan termasuk doa yang dianjurkan oleh Nabi kita SAW, kita mengucapkan Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah dia. Karena memang dia butuh apa? Ampunan. Nabi SAW ketika baru menguburkan sebuah jenazah, sebuah mayit, Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Kalian mintakan ampun untuk saudara kalian ini yang baru dikuburkan. Kenapa? Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama yang kita ucapkan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa dia. Ampunkanlah semua untuk dia. Warhamhu, dan ya Allah rahmatilah dia. Wa'afihi, dan jadikanlah dia ini selamat di kubur sekarang. Wa'fu anhu, dan maafkanlah semua kesalahan dia. Semuanya ya Allah, semuanya. Kita minta, Pak. Karena namanya manusia tempatnya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam berbuat apa? Salah. Memang sering berbuat salah terus bawaannya. Kullu bani Adam khata'. Tapi apa? Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, dia mau apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ala kulli di sini ayyuhal ikhwatul kiram, bahwa kita diperintahkan untuk berdoa 4 tadi. Kemudian ditambahkan lagi apa? Wa akrim nuzulahu. Ya Allah, muliakanlah tempat persinggahan dia sekarang. Maksudnya apa? Kuburan. Tanah nih Pak bisa mulia. Kenapa? Karena kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, mati pun di bawah tanah dikuburkan, dan dibangkitkan juga dari apa? Tanah. Ini Allah firmankan minha khalaqnakum. Dari tanah kalian kami ciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah juga kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami akan bangkitkan kalian kedua kalinya. Jadi Pak, kita ini dari tanah, hidup di atas tanah, mati di bawah tanah, maka tanah itu pun bisa menjadi tempat yang mulia untuk kita, tapi juga bisa jadi azab. Maka kita minta kepada dia, Allahu wa akrim nuzulahu, ya Allah muliakanlah tempat persinggahan dia. Makanya Pak, kita ini diperintahkan untuk memuliakan kuburan, bukan berarti diibadahi, bukan, dimuliakan. Enggak boleh dipijak, ya kan? Enggak boleh dilangkahi. Ini perintah Nabi. Sampai masuk kuburan diperintahkan untuk lepas apa? Sendal. Untuk menghormatin, Pak. Sekarang kalau ada kita punya rumah,
tetangga sebelah masuk pakai sendal, mengamuk nggak kita? Ngamuk. Kenapa? Tempat tinggal orang ini. Tiba-tiba fulan masuk ke rumah kita sembarangan. Jangankan orang yang berakal, anak kecil aja, anak kecil siapapun masuk ke rumah kita dalam kondisi pakai sendal, marah nggak kita? Marah. Maka perintah Nabi kita sallam, dan bahkan Nabi mengatakan, wahai sahib dua sendal, lepaskan kedua sendal engkau. Sampai diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus dihormati, sampai diduduin pun tidak boleh. Wala yujlas alaihi, kata Nabi. Untuk menghormati. Jadi Pak, penting kita itu menghormati, dalam artian menghormati kuburan. Pemilik kubur itu kita hormati. Bukan diagungkan loh ya, beda. Tapi dihormati, jangan ditindas, tidak boleh sembarangan. Sampai Pak, antum ada kuburan, boleh nggak tiba-tiba antum keluarkan tanpa ada uzur, tanpa ada darurat? Oh, kita pindahkan aja ini. Padahal tempat yang masih luas, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Sembarangan mengeluarkan orang dari tempat tinggal dia. Ini nggak sembarangan Pak. Semua harus ada adabnya. Na'amullah alam bisawab. Wa wasi' mudkhalahu, ya Allah, luaskanlah tempat masuk dia ke dalam kuburan ini. Karena ukuran kuburan berapa kali berapa cuman? Semeter kali 2, sempitnya Masya Allah. Tapi dia bisa terasa luas kalau penduduknya, kalau pemilik kubur tadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa? Bisa. Kita di alam mimpi, kamar luas. Kenapa dada terasa sempit? Karena mimpi buruk. Kita Pak, Masya Allah, di kuburan tempatnya sempit, terasa luas. Kenapa? Karena kita ini mendapatkan nikmat Allah SWT. Mimpi saja mungkin, apalagi nikmat dan azab kubur. Gitu loh. Ini kata para ulama. Jadi ala kulli hal Pak, di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya kita meminta keluasan tempat kuburan untuk dia. Tapi kalau orang yang nggak taat Pak, jangankan sempit, Allah tindas dengan Allah Pak, tekan sampai hancur tulang apa? Tulang-tulang dia. Ini hadis. Ini perintah Pak, karena para malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk apa? Ditekan. Namullah alam bisawab. Waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, cucilah, mandikanlah mayit tadi bil ma, dengan apa? Air. Wath-thalj, apa thalj? Es. Wal barad apa? Satu hal yang sejuk. Antum tahu Masya Allah. Disinilah kata para ulama, boleh nggak kita itu istilahnya berwudu pakai es batu? Boleh nggak? Atau mandi pakai es batu? Karena Allah Pak, kita perintah, kata kita diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu berdoa, Allah waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, cucilah mayat ini dengan apa? Air, terus es, wal barad. Nah, boleh nggak kita wudhu pakai es? Es batu. Antum ambil es batu, antum ambil, antum wudhu. Jawabannya kalau nggak ngajar tidak boleh. Lah itu gimana gimana doanya? Doa itu Pak, apa kata yang kita ucapkan? Waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Cucilah dengan air dan es batu. Dan es. Berarti dicampur bukan? Dicampur. Kecuali kita doanya thumma, kemudian. Ana ambil contoh. Dakhala Muhammad wa Abu Bakar. Muhammad dan Abu Bakar masuk ke masjid. Barengan enggak? Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam masjid. Barengan enggak? Karena dan. Sekarang kalau kita katakan Muhammad masuk ke masjid, kemudian Abu Bakar, barengan enggak? Enggak. Nah, di sini pakai lafaz dan atau thumma atau kemudian. Dan cucilah mayit tadi dengan air dan es. Berarti gabung enggak? Gabung. Jadi jangan, karena ada Pak timbul timbul pertanyaan itu. Dan anak pernah ditanya, apa hukum wudu pakai es batu? Kita katakan kalau nggak ngalir maka nggak boleh. Terus gimana dengan doa ini? Kata para ulama, doa ini adalah dicampur bil ma'i wath-thalj, air campur es. Nah, ini fatwa para ulama. Tapi kalau pakai es batu tok nggak boleh. Itu dia. Namullah alam bisawab. Wa nakkihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, murnikan dia dari semua kesalahan sebagaimana pakaian yang putih dimurnikan dan dijernihkan dari kotoran dan noda.
Jadi Pak, kita berharap kita itu diwafatkan oleh Allah dalam kondisi seperti kain kafan kita betul-betul putih. Antum tahu kenapa kenapa kaum muslimin di kuburan itu digunakan pakai kain kafan warna putih? Sampai Nabi kita SAW mengatakan wa kaffinu fiha mautakum ilbasu min thiyabikumul bayat. Pakailah pakaian kalian berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah mayat kalian dengan apa? Kafan warna putih. Kenapa optimis gitu loh Pak? Berharap agar dia seperti kain kafan, bersih gitu loh. Dan ini termasuk doa Pak. Kita berharap seperti itu. Mudah-mudahan dia itu dibersihkan oleh Allah SWT. Makanya doanya apa? Wa naqihi minal khataya. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah dia ini dari kesalahan. Jadi nggak bisa orang mengatakan ya udahlah nggak apa-apa, toh juga ujung-ujung kotor nanti kok. Enggak. Optimis. Ini Pak, walaupun ujung-ujung tetap bakal apa? Kotor, ya warna putih masuk tanah, kotor enggak? Kotor, tapi optimisme gitu loh Pak. Dan optimis dalam Islam itu penting. Kalau kita bisa mendapatkan meraih sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita, maka kita harus apa? Kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, gantikanlah untuk dia tempat tinggal yang lama dengan tempat tinggal yang lebih dan bahkan jauh lebih baik dari yang dulu. Ganti ya Allah. Wa ahlan khairan min ahli, dan gantikanlah dia pasangan yang lebih baik untuk dia saat ini. Makanya untuk orang yang muslim dapat enggak bidadari? Dapat, tidak pernah membangkang, selalu berbahagia. Kadang-kadang Pak, kita ini istri di dunia gimana? Muka masam, semualah banyak kadang-kadang. Tapi kalau bidadari Pak, sama sekali nggak ada kekurangannya, sama sekali nggak ada kekurangannya. Makanya orang yang Allah takdirkan memiliki bidadari di surga nanti, bidadari udah nunggu Pak. Udah apa? Udah nunggu. Makanya setiap kali seorang suami dizalimin oleh istri dia, yang marah siapa? Bidadari. Apa kata bidadari? Innama anti gimana hadisnya? Innama huwa dakhilun indak. Sesungguhnya itu cuma sebentar bersama engkau, dan dia akan kembali kepada saya. Ini Pak, rasa marah dia. Kenapa? Karena memang bidadari ini Pak nggak suka keburukan. Makanya kita berdoanya, ya Allah berikanlah dia pasangan lebih baik daripada pasangannya di dunia. Jauh lebih baik. Tapi Pak, wallahu alam, tapi kalau istri dia istri yang solihah, jauh lebih baik istri dia solihah dibandingkan apa? Bidadari. Wallahi jauh. Allah rubah jauh lebih cantik. Allah rubah jauh lebih bagus, lebih menarik dibandingkan apa? Dibandingkan bidadari. Kenapa? Karena bidadari ini Pak memang udah bawaannya, tipikal bawaannya Allah ciptakan memang udah baik. Tapi kalau istri-istri kita di dunia Pak, ada syahwat, ada hawa nafsu, tapi dia bisa kalahkan hawa nafsu dia, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah akan jadikan ini jauh lebih cantik. Makanya sampai ada nenek-nenek tua kan, yang dia itu meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, udu Allah an yudkhilanil jannah. Ini nenek udah tua loh Pak. Ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah SWT agar saya ini dimasukkan oleh Allah ke dalam apa? Surga. Apa kata Nabi SAW? Komentar Nabi cuma satu, tidak ada yang namanya penduduk surga tua seperti engkau. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pulang Pak, sedih, nangis dia. Sahabat akhirnya ngelapor, ya Rasulullah, bakatil ajuz, ini nenek tua tadi udah nangis ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi kita SAW? Akhbirha, kabarkan kepada dia bahwasanya memang betul tidak ada penduduk surga tua seperti dia, tapi Allah jadikan dia ini cantik seperti muda lagi. Ngerti nggak Pak sampai sini? Allah rubah jauh lebih cantik dibandingkan bidadari. Itu kondisinya. Makanya dari itu Pak, mudah-mudahan kita ini diberikan, dan bahkan diberikan semisal istri kita yang salehah, dan juga dengan apa? Pasangan yang juga lebih baik juga. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian wa zaujan khairan min zauji, ini sama. Dan istri yang lebih baik daripada apa? Istri yang lama. Tadi ahl itu keluarga, hima keluarga siapa dan sebagainya. Tapi Pak, kalau ini zauj itu pasangan. Tapi ada nggak wanita mendapatkan bidadara? Nggak ada. Nggak ada cerita bidadara di surga. Yang ada cuman bidadari. Lah ya zalim lah. Enak sekali laki-laki dapat bidadari, perempuan nggak dapat bidadara. Ya nggak zalim. Kenapa nggak zalim? Karena wanita ini Pak
ambisi kuat dia di dunia bukan pasangan, harta. Makanya di surga nanti, Pak, bagaimana kondisinya rumah-rumahnya? Min dzahab, dari emas. Dindingnya bukan tanah liat, Pak, bukan cat tembok warna hijau kayak gini. Emas. Dan juga apa? Perak, Pak. Ada ghurafnya masing-masing, ada kamarnya masing-masing. Tergantung amal perbuatannya. Kalau yang paling afdal, Pak, pakai apa? Min dzahab, dari apa? Emas. Derajat bawahnya pakai apa? Perak. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ala kulli hal, Pak, wanita didapatkan di surga nanti dengan banyaknya harta qanatir. Banyak sekali, Pak, harta yang dibawa oleh para wanita. Tapi kalau laki-laki bawanya apa? Bidadari. Antum, Pak, kalau dikasih pilihan, mending dapat uang banyak atau dikasih izin nikah lagi? Anda mau tanya sama antum? Antum, Pak, mending antum dikasih izin untuk nikah lagi, akhirnya nggak ribut, atau antum dikasih uang yang banyak? Kenapa? Takut direkam antum? Masuk gitu. Jujur, Pak, fitrah manusia laki-laki apa? Hah? Enggak disorot, Pak, kesana. Langsung nikah lagi. Banyak loh, Pak. Banyak orang-orang berduit itu. Banyak orang-orang berduit. Ya Allah, cobalah istri saya ngasih izin. Anda cuma ngomong, itu mimpi aja, Pak. Enggak bakal mungkin. Enggak bakal mungkin dikasih. Tapi angan-angan. Banyak, Pak, orang-orang itu lebih memilih apa? Nikah lagi. Tapi kalau perempuan, Pak, enggak, dia satu aja. Satu laki-laki udah selesai dia. Yang penting banyak apa? Fulus. Lah terbukti kok, Pak, ada perempuan cantiknya Masya Allah. Laki-laki pasangannya B. Mungkin kulitnya bukannya kulit yang mulus. Bahkan sampai mbah-mbah. Udah tua. Tapi, Pak, kalau mbahnya banyak duitnya, wakeh duitnya, gimana, Pak? Oh, jalan, ahlan, kata dia. Ana mau nikah sama antum. Walaupun dah tua, Pak, tapi banyak duit. Warisannya banyak, kata dia. Apa warisan? Banyak. Mikir ya, udah sampai ke sana loh, Pak. Itu terjadi. Ini perempuan. Makanya hikmahnya kenapa Allah nggak kasih bidadara? Bukan zalim. Bukan zalim. Tapi karena memang ambisi wanita bukan pasangan. Tapi apa? Harta. Makanya, Pak, antum ribut sama istri, nyelesainnya pakai apa? Ajaklah ke pasar, diem dia. Sahih, Pak. Ajak dia ke pasar, Pak, belanja, diem dia. Antum minta maaf sampai 1000 kali pun kadang-kadang percuma. Tapi ngomong aja, Dek, mau nggak ke pasar belanja kita? Oh, siap. Langsung pakai jilbab, bawa tasnya berangkat. Ayo banggaban. Makanya jangan sekali-kali antum janjikan ke istri untuk belanja tapi nggak jadi. Sakit hati. Itu perempuan. Makanya Allah firmankan tentang para wanita, awamay yunasya fil halyati wa huwa fil khisami ghairi mubin. Ini wanita, sifat wanita. Yunasya fil halya. Dia ini tumbuh di harta-harta, Pak, di perhiasan. Wanita, Pak, tumbuh di perhiasan. Dari kecil, Pak, udah dikenalkan dengan perhiasan. Wanita. Dari kecil, Pak, udah ditindik kan? Apa? Antingnya, dipakaikan kalung, dikenalkan dengan perhiasan, Pak. Baju anak bayi laki-laki sama perempuan mana yang bagus? Kembar nih laki-laki sama perempuan. Yang diprioritaskan untuk dihiasi laki-laki atau perempuan? Perempuan. Allah yang firmankan awamay yunasya fil hilyah, kata Allah. Perempuan itu memang wajar dia itu di perhiasan, di harta dia. Memang itu fitrahnya wanita. Dan kita perlu tahu, Pak, bahwasanya yang namanya wanita ini sampai oleh Nabi bukan jadi masalah kalau dia tolak laki-laki gara-gara miskin. Tidak ada masalah. Apa dalilnya? Hadisnya siapa? Fatimah bintu Qais. Ketika dilamar oleh 3 orang. Ada Abu Sufyan, ada Usama kan? Ada Usama bin Zaid. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terus ada Muawiyah. Kalau Abu Sufyan, maka fala yad'asaw an atikihi. Jangan nikahin dia. Jangan. Kenapa? Dia tukang pukul. Enggak pernah meletakkan tongkatnya dari mana? Pundaknya. Selalu bawa apa? Pukulan. Nabi takut kalau dia ini ada masalah, main apa? Pukul. Jangan nikahi. Datanglah setelahnya siapa? Muawiyah. Ketika datang Muawiyah, apa kata Nabi? Lah, jangan sama Muawiyah. Fasa'luk. Dia ini orang miskin. La mala lahu, tidak ada hartanya.
Boleh nggak ditolak? Boleh. Yang tolak siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah. Apa kata Nabi? Walakin inkihi Usama. Tapi nikahi Usama. Usama ada fulusnya, Pak. Tapi hitam. Keriting. Usama bin Zaid. Nggak apa-apa sama dia. Yang penting cukup, Pak. Karena Nabi tahu yang namanya fitrah wanita, Pak. Yang penting dia itu dapat harta. Pernah nggak antum dibelikan sama istri, bang pakai ini biar wajahnya itu nggak berminyak, biar putih? Pernah nggak? Nggak pernah. Yang ada perempuan kapan awal bulan, bang kayaknya udah gajian nih, kan gitu kan? Nggak ditanya, bang udah pakai sabun ini atau bang udah pakai ini belum? Nggak ada. Yang ada ditanya apa? Bang udah gajian belum? Kenapa? Perempuan nggak memikirkan wajah kita, Pak. Kita mau wajah hitam, sawo mateng, sawo busuk pun nggak ada jadi masalah bagi mereka. Yang mereka permasalahkan apa? Fulus. Masa pandemi. Di masa pandemi, Pak, banyak perceraian terjadi di Jawa Timur. Kenapa sebabnya? Karena suami nggak bekerja, pengangguran. Banyak sekali, Pak, perceraian. Suami kecelakaan, Pak, mukanya sampai rusak semisal. Diceraikan nggak sama istrinya? Enggak, biasa aja dia. Walaupun kadang-kadang ada cacatnya dan sebagainya. Itulah wanita. Kenapa wanita ini nggak dikasih bidadara? Yang dikasih cuma apa? Laki-laki bidadari. Karena memang fitrahnya wanita nggak ke sana. Apa ke harta. Tapi kalau laki-laki kemana? Ke wanita. Maka Allah ciptakan bidadari. Nah, wallahu a'lam. Adzan ya. Nah, kita lanjutkan pada adzan. Wassallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita kembali. Kemudian termasuk doa yang diucapkan adalah ketika sholat jenazah, wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah mayit tersebut ya Allah ke dalam apa? Surga. Karena memang, Pak, cita-cita seorang muslim itu masuk surga, bukan yang lain. Cita-cita kalau antum mau minta kepada Allah, jangan minta yang lain dulu. Pertama yang minta apa? Surga Allah. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, idza sa'altumullah, jika engkau itu minta kepada Allah, fas'alullah al-firdausal a'la, maka minta sama Allah firdaus. Surga apa? Firdaus yang paling tinggi, Masya Allah. Nah, ini penting, Mbak. Kenapa? Karena kebanyakan kita pengennya urusan duniawi dan sebagainya, ingin dunia, kebaikan dunia, tapi lupa kebaikan apa? Akhirat. Makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya, Pak, tujuan dan bahkan cita-cita terbesar adalah masuk ke dalam surga. Kalau belum masuk surga, belum tenang hidup. Kalau kita belum masuk surga, Pak, belum tenang hidup kita. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika itu Aisyah, diceritakan Aisyah radhiyallahu taala anha mendapati ada jenazah yang lewat. Terus apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Mustarih kata Aisyah. Dia ini udah istirahat. Udah apa? Istirahat. Gampangnya kalau kita sekarang telah berpulang ke tempat istirahat. Nah, itu dia. Mustarih kata Aisyah radhiyallahu taala. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dicela apa? Aisyah radhiyallahu taala dimarahin oleh Nabi sallallahu. Apa kata beliau? Innama yastarihu man dakhalal jannah. Disebutkan fulan telah beristirahat kalau dia sudah masuk surga. Kalau belum masuk surga, apa enggak bisa kita tenang, enggak bisa kita istirahat. Ini kata para ulama. Makanya fungsi kita, Pak, hidup memang tujuannya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Dan bahkan kenikmatan yang paling besar di surga bisa lihat siapa? Allah. Itu memang cita-cita paling besar, Pak. Lihat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian kita berdoa, wa'idhu min adzabil qabr wa min adzabin nar. Ya Allah, selamatkan dia dari azab kubur dan azab apa? Neraka. Kenapa, Pak? Mungkin dia selamat dari azab api neraka, tapi bisa jadi dia tak selamat dari azab kubur. Bisa jadi, Pak. Makanya minta kepada Allah berlindung dari azab kubur, berlindung dari azab api neraka. Makanya terakhir doa tahiyat kita
ketika kita tahiyat, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Dua, Pak. Ada orang selamat di neraka tapi tak selamat di kubur. Utsman ibn Affan hina dafanal mauta, ketika Utsman ibn Affan menguburkan seorang yang sudah mati, Utsman langsung menangis. Ditanya oleh murid-muridnya, kawan-kawannya Utsman, "Ya Utsman, lima bakait? Wa qad dhaminallahu lakal jannah." Wahai Utsman, kenapa kau menangis? Bukankah Allah telah jamin engkau masuk surga? Apa kata Utsman? "Iya, Allah jamin saya masuk surga, tapi Allah belum jamin saya terlindung dari azab kubur." Betul, Pak. Kata Nabi, Utsman fil jannah. Utsman pasti masuk surga, betul. Tapi tidak ada jaminan bagi Utsman selamat di azab kubur. Tapi insya Allah, Pak, anak yakin insya Allah nggak kena azab kubur. Insya Allah. Saking baiknya siapa? Utsman bin Affan. Tapi Utsman pun takut gitu loh, Pak. Tak selamat dari azab kubur. Makanya kata para ulama, kita minta perlindungan dua hal. Azab kubur sama azab apa? Neraka di akhirat nanti. Itu yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena azab sudah mulai di dunia, jangankan sebelum alam barzakh. Jangankan di alam barzakh, tapi sebelum alam barzakh, kapan di dunia? Di dunia kena azab, di akhirat, dan awalnya alam barzakh. Orang, Pak, kapan udah maksiat sama Allah, di alam barzakh jangan dikira dia nyantai-nyantai nunggu sampai hari kiamat apakah dia ini penduduk neraka atau surga. Enggak. Udah jalan nikmat kubur ataupun azab kubur, udah mulai jalan. Kalau seandainya hari kiamat nanti akan tegak ketika Isa udah turun, Mahdi udah keluar, ada Dajjal di situ, Pak, Masya Allah, sampai semua orang mukmin itu meninggal gara-gara ada rih angin yang bertiup, kemudian semua orang-orang kafir Allah binasakan dengan datangnya hari kiamat, Pak, Masya Allah, ternyata tegaknya hari kiamat ternyata terjadi semisal anggaplah 10.000 tahun berikutnya. Contoh, semisal 10.000 tahun berikutnya. Maka fulan yang udah meninggal, Pak, dari sejak zaman Adam, Masya Allah, kalau sampai zaman kita sekarang, sampai nanti hari kiamat, kalau dia mendapatkan nikmat, kalau dia baik maka dapat nikmat, tapi kalau dia buruk selamanya dia dapat apa? Keburukan sampai nunggu status dia di akhirat nanti. Fir'aun, apakah dia nunggu diem aja? Enggak, kena azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Yang namanya neraka itu, Pak, ditampakkan Fir'aun diadab dengan itu padahal di alam barzakh. Di mana? Alam barzakh. Selama apa? Ghuduwan wa 'ashiyya. Di pagi kena azab Fir'aun, di malam hari juga kena apa? Azab. Bayangkan, Pak, alam kubur. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau 1000 tahun lagi baru kiamat, sampai 1000 tahun. Setelahnya masih ada azab api neraka. Makanya dari itu, Pak, perjalanan itu panjang. Kita minta perlindungan kepada Allah SWT dari azab kubur sama azab apa? Api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, Pak, wa du'a baina takbiratil akhirah wa taslim masyru'. Walaupun tadi kita sebutkan doa yang keempat sama yang terakhir itu kita takbir yang keempat sampai salam itu kita diam, tapi tetap disyariatkan untuk berdoa. Ini sebagaimana hadisnya Abi Ya'fur dari Abdullah bin Abi Aufa, dia mengatakan syahidtuhu wa kabbar ala janazatihi arba'an thumma qama sa'atan ya'ni yad'u. Nabi kita Muhammad sallallahu salat jenazah 4 kali takbir, kemudian dari takbir yang keempat sampai salam beliau diam sejenak. Ngapain Nabi? Kata Ibn Abi Aufa, yad'u. Nabi sedang berdoa. Jadi salam yang ketiga berdoa, yang keempat diam boleh. Tapi kalau antum mau tambahin doanya juga apa? Boleh. Itu kata para ulama. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ditanya lagi, ataruni kuntu ukabbir khamsan. Apakah kalian melihat aku ini takbir 5 kali? La. Takbirnya berapa kali? 4 kali. Tapi berbeda-beda. Boleh 4, boleh 5, boleh 7, boleh berapa? 9. Itu diperbolehkan. Udah kita bahas sebelumnya. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Baik, Pak. Disebutkan di sini, dan salamnya dia adalah dengan 2 kali salam seperti salam ketika apa? Salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau salam sekali, Pak, boleh enggak? Boleh. Disebutkan Abu Hurairah, Pak, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin faqabbar 'alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahida, kata Abu Hurairah. Nabi kita sallam ketika salat jenazah takbirnya 4 kali. Dan beliau salam berapa kali? Sekali. Sampai, Pak, salat wajib boleh enggak salam sekali? Boleh. Salam itu, Pak, salat itu ada 4 cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. 1.
Anda ulangi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua. Tiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Empat, Assalamualaikum. Itu tata cara apa? Salam. Baik. Kemudian bagaimana kasus orang, Pak? Semisal Assalamualaikum. Tut kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Tut. Padahal belum apa? Assalamualaikum. Wajib nggak dia ngulang sholatnya? Wajib atau enggak? Hah? Anda. Kenapa salam yang kedua hukumnya sunnah? Salam yang pertama hukumnya apa? Wajib. Kalau udah dapat yang wajib, sisanya sunnah saja. Sama orang sholat, baca Al-Fatihah baca. Tapi setelah Al-Fatihah nggak baca, sah nggak? Sah, karena membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata dia, sah nggak? Sah. Anak kentut tapi habis Assalamualaikum kata dia. Ya udah sah, karena memang yang wajib itu paling minimal Assalamualaikum, selesai. Nah, ini sholat jenazah juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah, dan nggak boleh kita sholat jenazah di waktu-waktu yang dilarang. Nah ini, jangan sholat di waktu-waktu yang terlarang atau mepet-mepet. Usahakan jangan, cari waktu yang selamat. Apa waktu-waktu yang dilarang? Disebutkan Mbak dalam hadis yang sahih, salatu sa'atin nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang Nabi larang kami untuk sholat dan menguburkan jenazah kami. Ada 3, Pak. Pertama yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, yang disebutkan oleh para sahabat, hina tatlu asyamsu, hina tatlu asyamsu baziqatan hatta tartafi, ketika matahari terbit sampai betul-betul tegak, sampai waktu syuruk, maka baru boleh sholat jenazah boleh. Maka usahakan Pak, jangan sholat jenazah habis subuh. Usahakan jangan, karena itu waktu yang terlarang. Kemudian yang kedua, wahina yakumu qa'imudz zahira hatta tamila syams. Dan nggak boleh sholat itu dan menguburkan jenazah ketika matahari betul-betul apa? Di tengah, sampai condong sedikit. Nah itu dia. Jadi jangan Pak nguburkan di tengah-tengah waktu, jangan. Antum mulai nguburkan semisal jam 11:30, belum selesai Pak, itu maka jangan, karena 11:30 itu waktu apa? Tengah-tengah. Kalau mau ba'da zuhur. Dan juga yang nggak boleh adalah disebutkan wahina tadayyafa syamsu lil ghurub hatta taghrub, ketika matahari udah mulai mau terbenam, jam 5:30 baru nguburin, baru sholat jenazah. Jangan, nggak boleh. Kalau pada asar usahakan jangan, tapi boleh? Boleh. Kenapa? Kalau antum mulai habis dari sholat asar, biasanya pelaksanaan sholat di kita itu agak lambat dibandingkan di Saudi sana. Kalau di Mekah Pak, atau di Madinah, Masya Allah cepat. Kalau kapan disolati ba'dal asar langsung dikuburkan waktu itu, mereka cepat. Tapi kadang-kadang kita harus gotong ini, nunggu itu, nunggu fulan, nunggu alan, kan gitu, lama. Sampainya Pak sholat habis asar, nguburkannya udah maghrib. Itu kondisinya. Maka jangan. Itu dilarang kita sholat di waktu ketika matahari udah mulai mau terbenam, sampai betul-betul terbenam. Terus gimana kalau mau sholat kuburkan jenazah atau sholat di malam hari? Tidak ada masalah. Toh juga Nabi SAW pernah menguburkan jenazah di malam hari. Para sahabat juga sama. Nanti kita sebutkan insyaallah riwayatnya. Maka dari itu kata para ulama tidak ada masalah sama sekali. Na'am, wallahu alam bishawab. Baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas keutamaan salat jenazah dan mengikuti jenazah sampai dikuburkan insyaallah. Dan apa yang bermanfaat untuk mayit dan seterusnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Fadhal Pak, kalau ada pertanyaan silahkan. Fadhal. Fadhal Pak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Taib, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena orang yang enggak pernah sholat hukumnya apa? Kafir. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Batas antara orang muslim sama orang kafir apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang dia tinggalkan sekali, Syekh bin Bas katakan sekali secara sengaja dia tinggalkan kafir. Syekh bin Bas Pak sekali. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan kalau sesekali enggak kafir. Tapi setahun cuma sholat Jumat atau sholat Idul Fitr sama Idul Adha tok kafir. Ini perlu kita ketahui. Maka orang nggak pernah sholat selama hidupnya enak kali dia nggak pernah sholat mati disolatin. Enak kan? Nggak bisa, kafir hukumnya. Dan antum jangan ragu di sini. Ulama jelas sampai orang berbuat kesyirikan, masang sesajen, datang ke dukun, minta sama jin, nggak boleh disolatin. Kenapa? Perintah Allah. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran Al-Karim, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan solatkan orang kafir yang mati selama-lamanya. Minhum mata abada, selama-lamanya. Dari mereka jangan solati. Tidak boleh, Pak. Wala takum ala qabri. Jangan berdiri di kuburan dia. Makanya nggak boleh kita, Pak, perkuburan muslimin campur sama perkuburan orang kafir. Kenapa? Kalau kita menguburkan kaum muslimin di tempat perkuburan campur, kita berdiri mau otomatis mau nggak mau berdiri di tempat perkuburan kaum orang kafir. Maka nggak boleh disolatin. Hukumnya haram, haram. Walaupun dia ngaku muslim, walaupun dia ngaku apa? Muslim. Dia ngaku muslim, Pak, Islam KTP tetap nggak boleh kalau dia nggak pernah sholat. Karena memang ya sama kalau antum, Pak. Nggak mau syahadat, antum sholatin nggak? Nggak mau syahadat, antum sholatin nggak, Pak? Nggak mau syahadat, nggak disolatin lah. Sekarang sholat sama bukan? Sama. Syahadat rukun apa? Islam. Sholat rukun? Sama nggak rukunnya? Sama. Cuman bedanya yang satu rukun Islam pertama, yang satu rukun Islam kedua. Antum tahu Abu Bakar memerangi orang nggak mau bayar zakat. Pak, boleh nggak membunuh orang muslim? Boleh nggak bunuh orang muslim? Nggak boleh. Tapi ketika dia nggak mau bayar zakat, rukun Islam nggak zakat? Rukun Islam. Diperangi nggak sama Abu Bakar? Dibunuh, Pak, sama Abu Bakar? Menumpaskan darah orang muslim boleh nggak? Haram. Ancamannya berat. Tapi Umar ikut Abu Bakar. Awalnya nggak setuju Umar. Awalnya apa nggak? Setuju. Tapi ngikut pendapatnya Abu Bakar akhirnya. Dan itu lebih benar. Kenapa? Zakat rukun Islam, sholat rukun Islam, syahadat juga rukun apa? Islam. Dan banyak, Pak, ancaman-ancaman dari Nabi SAW orang meninggalkan sholat. Dan bahkan Masya Allah, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimas shalah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah selain siapa? Allah. Dan maksudnya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia bersaksi, hukumnya haram. Yang kedua, Pak, nggak cukup sampai situ. Wa yuqimas shalah. Dan juga tidak halal ditumpaskan darah orang yang sholat. Tapi kalau nggak sholat, apa? Halal bukan? Sampai kayak gitu, Pak. Berarti kafir bukan? Kafir. Makanya jangan disolatin, Pak. Jangan disolatin. Muslim saja, muslim loh, jelas-jelas kemuslimannya, jelas muslimnya. Nabi SAW tahu ini muslim, meninggal, tapi ada hutang. Mau nggak Nabi sholatin? Ada hutang loh, mau nggak Nabi sholatin? Nggak mau. Kenapa? Nabi tahu dia ini ada hutang, tapi nggak mau bayar. Hutangnya, Pak, 2 dinar. Hutang itu, Pak. Tiba-tiba kita malah mau sholatin orang yang nggak pernah sholat. Lebih besar mana hutang dosa mana? Nggak bayar hutang atau nggak sholat? Nggak sholat. Makanya, Pak, jangan disolati. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam. Nampak.
Walau keluarga. Walau kanu aqraba qarib, walaupun mereka ini kerabat yang paling dekat. Sampai Ibrahim alaihi salam itu mau beristighfar untuk bapak yang sudah meninggal. Apa kata Allah dalam Al-Quran Karim? Maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi orang yang dia itu untuk nabi. Walladzina amanu, orang beriman. Kita beriman bukan? Beriman. Ibrahim udahlah nabi beriman. An yastaghfiru lil musyrikin, untuk beristighfar kepada orang, untuk orang apa? Musyrik. Kita Pak dalam salat jenazah ngomong apa? Allahumma ighfir lahu. Itu yang pertama kita ucapkan. Tidak boleh sama sekali. An yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba, walaupun mereka ini keluarga yang paling dekat. Bapaknya sendiri Azar, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, ketika udah jelas dia ini penduduk api neraka gara-gara tinggalkan syariat Islam. Tak boleh. Makanya wallahu alam bisawab. Jadi kalau hatta keluarga yang paling dekat, hatta bapak sendiri, hatta ibu sendiri, tidak boleh. Karena Ibrahim dilarang oleh Allah untuk mendoakan bapaknya siapa? Azar. Padahal bukan sholat loh. Di zaman Ibrahim ada sholat? Ada. Tata cara tapi berbeda. Cuman ngomong Allahumma ighfir lahu nggak boleh. Apalagi kita sholat, takbir 4 kali, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sampai akhir enak sekali dia. Itu kata para ulama. Wallahu alam bisawab. Dan antum nggak usah ragu, Pak, orang nggak pernah sholat itu. Semua para ulama sepakat dia ini apa? Batal keislaman dia. Kalau yang khilaf itu Pak, kalau sesekali. Kalau apa? Sekali. Zuhur nggak sholat, besoknya asar nggak sholat, besoknya maghrib, sekali saja. Tapi kalau nggak pernah sholat Pak, kafir. Sepakat para ulama. Bukan berarti kalau gitu besok zuhur nggak sholat lah, kan juga masih muslim. Masih muslim kata para ulama, sebagian para ulama. Tapi muslimnya itu dosa besar, nggak diterima Pak syahadat dia, persaksian dia nggak diterima. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Fadlan, silakan. Terakhir ya Pak ya, fadlan silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Nah, fadal Pak. Nah. Baik. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Naam, sahih. Tapi gimana kalau seandainya enggak ada yang mensolatkannya? Salat ghaib. Sebagaimana nanti kita sebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat untuk Najasyi, raja Habasyah, yang ketika itu menolong para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari Mekah menuju Habasyah, Ethiopia zaman kita sekarang. Ketika itu awalnya dia Najasyi Nasrani, tapi masuk Islam. Habis masuk Islam, kemudian apa? Meninggal. Semua masyarakatnya Najasyi Nasrani, nggak mau sholatin, kan yang sholatin. Maka Nabi SAW bersama para sahabatnya sholat apa namanya? Ghaib. Makanya kalau nggak jumpa ada orang meninggal di pesawat, meninggal. Ada ulama di situ. Ada apa? Ulama. Nggak tahu jasadnya di mana. Atau udah di dalam nggak bisa lagi tarik. Sholat apa namanya? Ghaib. Jadi seperti itu. Kalau nggak ada yang mau sholatnya, maka cara terakhir adalah sholat ghaib. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, fadal. Nah. Nah, jangan, justru kita sholatin jadi fitnah. Masa mensholatin orang kafir? Kenapa kita ini malah takut nggak sholat? Karena memang kebanyakan umat Islam menggampangkan sekarang. Makanya muncul kelompok Murji'ah. Khawarij berlebihan tidak boleh Pak, mudah mengkafirkan tidak boleh. Orang sholat menghadap ke kiblat, sholat 5 waktu, syahadat, bayar zakat, dikafirkan, haram. Tapi orang nggak pernah sholat, dimuslimkan, dimukminkan, juga apa? Haram. Nggak boleh Pak. Apalagi 60 tahun nggak pernah sholat Pak, nggak boleh. Sampai orang yang dia itu Masya Allah masuk Islam, pertama kali yang diajarkan habis syahadat apa? Sholat. Nggak bisa lepas itu Pak. Fa'in hum ata'u laka bidzalika fa'akhbirhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila. Kalau mereka udah masuk Islam, maka ajak mereka ini sholat. Pertama kali diberitakan sholat. Justru kalau kita sholat Pak, untuk orang yang pernah sholat, fitnah. Apa?
Fitnah, menggampangkan untuk mengatakan dia muslim padahal apa? Kafir. Antum baca fatwa Syekh bin Bas, keras Pak dalam urusan ini. Syekh bin Bas rahimahullah. Apalagi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu betul-betul tidak ada kata toleransi untuk mengatakan dia ini muslim. Tidak, berat Pak memang. Karena disebutkan man lam yukaffir al-kafir fahuwa kafir. Ini konsekuensi Pak. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab sebutkan itu. Siapa yang enggak mengkafirkan orang yang kafir maka dia kafir. Orang kafir dimuslimkan, orang Yahudi, oh enggak apa-apa orang Yahudi sama-sama masuk surga nanti. Dia muslim juga kok aslinya. Kafir enggak itu? Kafir. Dia enggak syahadat, dikatakan muslim dia ini, yang penting niat dia. Kafir enggak? Kafir. Enggak pernah sholat pun Pak, Masya Allah. Enggak pernah sholat dan bahkan menentang sholat. Ada hukum haram. Khamr hukumnya haram. Jelas enggak khamr hukumnya haram? Jelas. Zina hukumnya apa? Haram. Dia mengatakan zina halal. Khamr apa hukumnya kata dia? Halal. Kafir enggak nih Pak? Kafir. Kita enggak mau mengkafirkan dia, kita yang kafir. Ini kaidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini Pak dibawa oleh semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hatta Syekh bin Basnya. Man lam yukaffir al-kafir fahuwa kafir. Makanya Pak, jangan menggampangkan memasukkan orang ke dalam Islam padahal mereka bukan Islam. KTP Islam, KTP Islam. Tapi hakikatnya mereka bukan apa? Muslim. Antum tahu nggak apa orang-orang yang nyembah jin arwah, kemenyan yang dulu di Jawa, apa namanya? Ajaran kejawen kan? Itu mereka nggak mau loh Pak dikatakan Islam, nggak mau. Cuman kondisinya agama di Islam yang diakui cuma 5. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, satu lagi? Protestan dan Katolik gitu ya. Cuma 5 lah kuliah. Mereka mau dimasukkan kemana? Bingung. Kejawen nih. Ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam agama Islam. Itulah muncul Islam KTP. Nggak pernah sholat, datang ke dukun terus. Walaupun KTP-nya apa? Islam. Hakikatnya mereka bukan Islam. Mereka dan bahkan nggak mau dikatakan Islam, Pak. Mereka susah dikatakan. Mereka nggak mau aslinya. Kami terpaksa. Konghucu orang Cina datang ke Indonesia. Agama apa? Konghucu. Mau nggak mau harus daftar agama Islam. Agama apa? Kristen. Pilih 5. Mereka pilih apa? Kristen biasanya yang paling istilahnya kalau Islam mungkin berat bagi dia. Yang mudah aja lah. Kristen kata dia. Maksudnya Kristen. Itu mau nggak mau Pak. Makanya kata para ulama di sini bahwasanya jangan mudah kita itu menggampangkan memuslimkan orang padahal dia sudah jelas apa? Kafir. Mimba di mata bainahum annahum ashabul jahim. Kalau udah jelas dia ini adalah orang penduduk api neraka. Nah, wallahu a'lam bissawab. Terus gimana? Kondisi dia sering bantu umat Islam. Dia dekat sama umat Islam. Nggak menjamin. Abu Talib, mana lebih besar pembelaan untuk Islam? Abu Talib atau orang zaman kita sekarang nggak pernah sholat? Abu Talib Pak, sampai nyawa Nabi kita SAW menjadi taruhannya, Abu Talib siap membela. Sampai dikepung yang bela siapa? Abu Talib. Tapi tetap tidak mau masuk Islam. Nggak bisa dikatakan, oh jasanya udah besar untuk Islam, dia ini Muslim. Nggak bisa. Nggak boleh seperti itu. Yang penting dia harus menjalankan rukun Islam. Jadi seperti itu. Allah alam. Fadhal Pak. Nah. Nah, betul. Dia dihukumi sebagai muslim. Kenapa? Ada kaidah fikih mengatakan al-hukmu lil aghlab. Setiap hal kita hukumi secara mayoritas. Karena mayoritas kita di sini muslim atau kafir? Muslim. Di Indonesia secara muslim, secara mayoritasnya. Kalau kita nggak tahu, maka hukumnya sebagai muslim. Kecuali kita tahu, jangan dikatakan muslim. Contohnya dia pakai kalung salib. Nggak ada KTP, nggak ada. Tapi kalung apa? Salib. Jangan disolati, jangan dikuburkan secara Islam. Tapi kalau nggak ada sama sekali, identitasnya nggak ada dan sebagainya, hukumi dia secara apa? Muslim. Ini kata para ulama. Sama antum berangkat Pak, Masya Allah. Antum berangkat ke Eropa. Antum berangkat ke mana? Negara Eropa. Anggaplah antum ke negara semisal London, semisal Inggris, kota sana London sana Pak.
Antum mau beli semisal ayam goreng. Boleh nggak antum makan ayam goreng di sana? Boleh atau nggak boleh? Boleh atau nggak boleh? Boleh. Kenapa? Karena sembelihan orang ahlul kitab halal atau haram? Halal. Sedangkan di sana, di Inggris sana, kebanyakan apa mayoritasnya? Nasrani ahlul kitab bukan? Ahlul kitab. Hukumnya secara galibnya saja. Tapi kalau antum berangkat ke Jepang, antum makan ayam goreng, boleh atau nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Majusi. Pun kalau nggak majusi, mereka bukan ahlul kitab. Agama yang lain. Tapi memang mereka banyak majusinya. Nyembah apa? Matahari. Majusi pak, nggak halal sesembelihan dia. Musyrik secara umum selain ahlul kitab pak, nggak bakal boleh dimakan. Maka kalau ke Jepang jangan makan ayam goreng. Makan apa? Ikan goreng terakhir ya. Kalau tuh mau makan daging, karena setiap hewan laut halal untuk dimakan. Dihukumi secara apa? Ghalib. Dihukumi secara mayoritasnya. Ini kata para ulama yang perlu kita ketahui. Nah kalau tadi betul mati di tengah jalan, maka kita harus sholatin dia dan kemudian kita kafanin dia, kita mandikan kafanin dan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Seperti itu. Itu kata al-hukmu lil aghlab. Nah, wallahu alam bissawab. Nah. Ada lagi? Sudah ya? Baik, insyaallah SWT kita cukup sampai sini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.